Setelah kita melakukan konfigurasi yang ada pada video part 1, saat ini kita akan menjelaskan tentang skenario database yang akan kita buat dan kita akan implementasikan dalam aplikasi. Di sini saya telah membuat skenario database berupa ada tiga tabel di dalam database, yaitu tabel jurusan, prodi, dan tabel mahasiswa. Oke, strukturnya di tabel jurusan ada jurusan ID sebagai primary key dan jurusan yang menampung nama jurusan. Kemudian ada pada tabel prodi ada prodi ID, itu untuk menampung ID dari prodi. Di sini saya memberikan tipe data ID prodi itu varchar 2. Kenapa? Karena biasanya untuk di Polnuster sendiri ID prodi itu atau kode prodi itu 2. Dapat dilihat bila kita melihat NIM kita itu diawali dengan 2 angka awal, yaitu angkatan, kemudian dilanjutkan dengan 2 angka yang berupa kode prodi dan nomor urut mahasiswa. Kemudian di tabel prodi juga ada jurusan ID, di mana jurusan ID ini merupakan kunci tamu atau foreign key dari tabel jurusan, yaitu jurusan ID. Kemudian juga di tabel prodi ada kolom prodi yang berisi nama prodi. Sedangkan di tabel mahasiswa itu dengan primary key adalah NIM, varchar 7, kemudian nama mahasiswa, tempat lahir, varchar 45, tanggal lahir, tipe datanya date, gender, tipe datanya integer. Nanti di skenarionya jika gender 0 maka adalah perempuan dan gender 1 adalah laki-laki. Kemudian agama, varchar, email, varchar, HP di sini adalah nomor HP, varchar 15, angkatan, dan juga ada foreign key atau kunci tamu, yaitu prodi. Prodi ini diambil dari data prodi yang ada di tabel prodi. Di sini kita koneksikan atau relasikan antara foreign key prodi di tabel mahasiswa dan primary key prodi ID di tabel prodi. Kita tidak langsung mengkoneksikan jurusan di dalam tabel mahasiswa karena nanti kita akan memanfaatkan relasi yang ada. Jadi relasi dari mahasiswa prodi itu akan berrelasi ke tabel prodi, dan dia secara langsung juga bisa mengambil jurusan yang ada di dalam prodi. Jadi itulah skenarionya. Kemudian kita akan membuat database. Anda bisa membuka phpMyAdmin untuk membuat database. Oke. Kita bisa dibuat secara manual. Silakan buat tabel Polnuster, kemudian berisi database yang ada seperti ini. Atau di sini saya langsung mengekspornya dari model ini. Kemudian file, export, forward engineer. Kita pilih script disimpan. Oke, kita beri nama Polnuster. Kita save, kemudian next. Export MySQL table object. Next, ini adalah query-nya. Kemudian kita finish hasil dari ekspor tadi. Itu bisa ditemukan di sini polnuster.sql. Ini merupakan file SQL. Tinggal di phpMyAdmin sini kita import. Pilih file
Polnustar SQL yang telah kita buat sebelumnya di sini. Kemudian setelah file terpilih polnustar.sql, kemudian go. Hasilnya kita telah membuat database baru. Database ini pun Anda bisa buat secara manual. Jadi nama databasenya Polnustar. Untuk tabel jurusan, strukturnya jurusan ID, integer, dan ada ekstranya yaitu auto increment. Kemudian ada jurusan, varchar 45. Untuk tabel prodi, ada prodi ID, tipenya varchar 2, ini adalah primary key. Kemudian jurusan ID, tipenya integer, dan juga prodi, varchar 45. Kemudian ada juga mahasiswa, strukturnya NIM varchar 7 merupakan primary key, nama varchar 45, tempat lahir varchar 45, tanggal lahir date, gender integer, agama varchar 20, email varchar 45, HP varchar 15, angkatan integer, dan juga ada foreign key yaitu prodi. Oke, setelah tabel dibuat, saatnya kita akan melakukan konfigurasi di dalam folder admin Hima yang telah kita kopikan sebelumnya di server. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke. Untuk membukanya, pilih file di sebelah kiri atas, open folder. Kita cari lokasi yang telah kita kopikan ke server. Di sini di folder SAM, htdocs, kemudian Polnustar. Select folder. Setelah terbuka seperti ini, yang kita lakukan adalah melakukan konfigurasi database. Jadi kita buka dulu folder config, kemudian di bagian DB kita sesuaikan dengan pengaturan database yang telah kita buat. Untuk hostnya standar localhost, user root, passwordnya 0, DB-nya atau nama database-nya itu kita rubah sesuai dengan database yang kita buat. Tadi kita telah membuat database dengan nama Polnustar. Kemudian port ini 3306 tidak perlu dirubah. Yang mungkin perlu dikonfigurasikan adalah database, password, user, dan hostnya. Oke. Sampai di sini kita telah berhasil mengkonfigurasikan database. Oke, kita lihat selanjutnya. Nanti kita akan masuk pada part 3 untuk membuat modul jurusan. Terima kasih, kita lanjutkan nanti di part ketiga.